Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel with Miss Livni again, and for now I want to talk about pronoun. Do you know what is pronoun? Well, you use pronouns every single day. In fact, even if you don't know what pronouns are, you actually use them. Jadi kalian pasti menggunakan pronoun setiap hari. Walaupun mungkin kalian tidak tahu, kalian pasti menggunakannya, entah dalam tulisan ataupun saat kalian berbicara. Okay, now let's start, and you will know what is pronoun after you watch this video. So, pay attention and check this out. First of all, we need to know there are 5 kinds of pronouns. Kita harus tahu ada 5 kinds, 5 jenis pronoun. The first one is subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns. Tapi, di video kali ini, Miss akan membahas tentang subject dan juga object pronouns terlebih dahulu. What is pronoun? Pronouns are words we use to replace nouns to make our writing and speech faster and more varied. Jadi, pronouns itu adalah kata yang kita gunakan untuk menggantikan kata benda untuk membuat tulisan dan cara berbicara kita itu menjadi lebih cepat dan juga lebih bervariasi. For example, Anissa is my best friend. Atau kita bisa bilang she is my best friend. Nah, kata she di sini adalah kata ganti atau pronoun untuk menggantikan kata Anissa. Okay, now let's move to the subject pronoun. What is subject pronoun? Subject pronouns replace the subject of a sentence. Replace, menggantikan. The subject. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya, saya makan nasi. Saya di sini adalah subjek yang melakukan sesuatu, yaitu makan nasi. Jadi, saya adalah subjek yang biasanya adanya di depan kalimat dan sebelum kata kerja. Of a sentence. Sentence adalah kalimat. Jadi, lebih mudahnya kita ingat bahwa subject pronouns adalah kata ganti subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, di sini ada kalimat Dina is very kind. Dina likes to help me. Dina is really pretty. Subjeknya adalah Dina. Di kalimat kedua juga menggunakan kata Dina sebagai subjek dan juga sama seperti kalimat ketiga, yaitu Dina. Tapi kalau kita menggunakan kalimat yang sama seperti ini akan menjadi kurang bervariasi atau monoton. Jadi kita bisa mengganti Dina menggunakan kata ganti subjek, yaitu adalah she. Jadi kita bisa bilang she is very kind. She likes to help me. She is really pretty. Nah, selain she, ada banyak subject pronoun yang harus kita tahu. Untuk kata saya, subject pronounnya adalah I. Kamu adalah you. Mereka adalah they. Kita atau kami adalah we. Dia laki-laki adalah he. Dia perempuan adalah she. Dan satu binatang adalah it. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya menggunakan subject pronoun dan biasanya ada di depan kalimat sebelum kata kerja. Contohnya, I want to play football. You need to understand. They want to be famous. We already know that. He studies English. She goes to school. It runs faster than horses. Next, we will know about object pronoun in detail. But before we continue, I have a question. Miss punya sebuah pertanyaan. Which one is right? Yang mana yang benar? Kalau Miss mau buat kalimat mereka membawakan makanan untuk mereka, apakah yang benar they bring food today atau they bring food to them?
Nah, yang benar adalah they bring food to them. Loh, Miss, tadi katanya mereka itu adalah they. Nah, di sini bedanya. Kalau untuk subjek, yaitu di depan kalimat dan sebelum kata kerja, kita menggunakan they. Tapi kalau posisinya ada di belakang setelah kata kerja, itu masuknya adalah object pronoun. Nah, object pronounnya mereka itu adalah them. Okay, object pronouns replace the object of a sentence. Replace, menggantikan. The object, apa itu objek? Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima sesuatu tindakan itu. Misalnya, dia memberitahukan saya tentang sesuatu. Saya di sini adalah objek karena telah menerima tindakan, yaitu diberitahu. Ya. Jadi biasanya ada di belakang kalimat dan setelah kata kerja. Lebih mudahnya, kita harus ingat bahwa object pronouns adalah kata ganti objek. Contohnya, I make cookies for Dina. She brings food to Dina. I want to tell Dina about something. Nah, Dina di sini adalah objek ya, bukan subjek lagi seperti tadi. Di kalimat pertama ada Dina sebagai subjek, kalimat kedua juga, dan kalimat ketiga juga sama. Nah, supaya lebih bervariasi, kita bisa gantikan kembali kata Dina menggunakan object pronoun, yaitu bukan she lagi, tapi adalah her. Jadi kita bisa bilang, I make cookies for her. She brings food to her. I want to tell her about something. Nah, selain kata her, kita masih punya banyak object pronoun lainnya. Kalau saya, bukan lagi I seperti tadi, tapi kalau object pronoun adalah me. Kamu tetap you, mereka adalah them, kita atau kami adalah us, dia laki-laki adalah him, dia perempuan adalah her, dan satu binatang tetap it. Jadi untuk kamu dan satu binatang tidak berubah ya, antara subjek dan juga objek, sama-sama pakai you dan it. Tapi kalau saya, itu berubah menjadi me. Contohnya di kalimat ini, it would be me, karena dia di belakang sebagai objek. Kita nggak bisa bilang it would be I, itu salah. Tapi harusnya it would be me. Contoh lain adalah they have something for you. She brings food to them. She doesn't want to listen to us. Please help him first. Let's talk to her. Don't touch it. Jadi conclusionnya atau kesimpulannya, subjek dan objek pronoun itu berbeda. Kalau kita mau menggantikan subjek, yaitu adalah orang atau benda yang melakukan suatu tindakan yang biasanya ada di depan dan juga sebelum kata kerja, kita menggunakan subjek pronoun. Tapi kalau adanya di belakang setelah kata kerja, itu adalah objek. Jadi kita menggunakan objek pronoun. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaan subjek dan objek. Kalau untuk saya, dia sebagai subjek itu adalah I, sedangkan objeknya adalah me. Kalau you tetap sama, kalau they itu berubah menjadi them. We menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, dan it tetap ya, nggak ada perubahan. Jadi tergantung posisinya, apakah dia subjek ataupun objek. Nah, di sini Miss punya contoh kalimat juga. Saya memberitahukan mereka tentang peraturannya. Nah, karena sayanya ada di depan dan sebagai subjek, kita gunakan si subject pronoun yaitu I. Dan karena merekanya itu di belakang dan sebagai objek, kita menggunakan object pronoun yaitu them. Nah, yang kalimat kedua ada mereka membeli beberapa baju untuk kami. Merekanya menggunakan subjek pronoun yaitu they, dan kaminya menggunakan objek pronoun yaitu us. Sama juga seperti kalimat ketiga, kamu bisa memberikan saya sebuah saran. Kamunya subjek, berarti kita pakai you. Sayanya adalah objek, jadi kita menggunakan me.
Nah, itu dia perbedaan subject dan object pronouns. Okay, that's all from me.